Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Masnauli. Saya ingin menjelaskan jawaban dari tugas 1 mata kuliah pengelolaan data terdistribusi dari Fakultas FTKI Sistem Informasi. Jadi saya akan menjelaskan arsitektur DBMS pada jaringan. Arsitektur DBMS, Database Management System ini dikenal dengan nama arsitektur 3 skema, 3 scheme arsitektur, di mana fungsi ini untuk memisahkan antara basis data fisik dengan program aplikasi user. Yang pertama itu ada teleprocessing, adalah arsitektur tradisional atau sederhana agar sistem tersebut dapat digunakan oleh banyak user atau dapat disebut juga multi-user. Arsitektur ini menggunakan satu CPU dan sejumlah terminal. Jadi masing-masing terminal dihubungkan ke komputer pusat. Masing-masing terminal tidak dapat berfungsi sendiri-sendiri. Terminal-terminal tersebut mengirimkan pesan melalui subsistem pengontrol komunikasi pada sistem operasi ke program aplikasi yang bergantian menggunakan layanan DBMS. Jenis arsitektur ini menempatkan beban berat atau besar pada komputer karena komputer pusat tidak hanya menjalankan aplikasi ini, tetapi juga menyelesaikan beberapa pekerjaan seperti format data dan tampilan pada monitor. Kelebihannya, murahnya biaya telekomunikasi sekarang ini memungkinkan terminal-terminal untuk saling berhubungan untuk membentuk real-time system. Yang kedua, memungkinkan pemakai komputer bersama-sama menggunakan komputer. Yang ketiga, komputer akan berbagi waktunya bergantian untuk tiap-tiap pemakai. Kekurangannya itu membutuhkan komputer besar atau mainframe yang harganya sangat mahal. Yang kedua ada file server. File server prosesnya didistribusikan ke dalam jaringan seperti LAN. File server mengontrol file yang akan digunakan oleh aplikasi dan DBMS. Jadi walaupun aplikasi dan DBMS dijalankan di masing-masing workstation tetap meminta file tersebut dari file server. Cara ini juga dapat difungsikan jadi sebuah hard disk yang dipakai bersama-sama. Kelebihannya dapat membagi file seperti dokumen, spreadsheet, gambar, dan database. File server menyimpan file-file yang dibutuhkan oleh aplikasi dan DBMS. Aplikasi dan DBMS bekerja pada masing-masing workstation, meminta file pada file server ketika dibutuhkan. Kekurangannya, jaringan padat, diperlukan copy DBMS pada setiap workstation, dan beban jaringan tinggi karena tabel yang diminta akan diserahkan oleh file server ke klien melalui jaringan. Yang ketiga itu ada client server. Client server adalah proses yang membantu klien untuk menemukan sebuah sumber yang ada dalam sebuah server. Dalam basis data, klien mempunyai tugas mengatur interface, menerima permintaan pemakai, memeriksa sintaks, dan meneraih kebutuhan basis data dalam SQL. Setelah itu, prosesnya meneruskan pesan ke server, lalu menunggu respons dari server dan diteruskan ke pemakai akhir. Tugas server menerima dan memproses, mengembalikan lagi ke klien. Kelebihannya, klien bertanggung jawab dalam mengelola antarmuka pemakai, database server bertanggung jawab pada penyimpanan, pengaksesan, dan pemrosesan database, kemudian beban jaringan menjadi berkurang, dan akses yang lebih luas terhadap basis data. Kekurangannya, database server dituntut memiliki kemampuan pemroses yang sangat tinggi. Yang keempat itu three-tier arsitektur. Pada model ini layer dipresentasikan sebagai host, server, dan klien. Server memainkan peranan sebagai penengah dengan mengirim aturan bisnis yang digunakan untuk mengakses data dari host. Klien berisi antarmuka dan beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan bisnis. Kemudian server bertindak sebagai conduit of passing, memproses data dari host ke klien, di mana kemudian diproses atau difilter dan dipresentasikan ke pemakai dalam format. Antarmuka pemakai, aturan, dan pengakses data bertindak sebagai three tiers. Klien biasanya dihubungkan ke server melalui LAN dan server dihubungkan ke host melalui WAN. Klien melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN juga. Sistem ini sangat cocok untuk perusahaan besar di mana basis data terpusat dapat disimpan dalam host, dan biaya penggunaan LAN dan WAN dapat diatur dan dioptimalkan menggunakan teknologi yang baru untuk setiap bagian yang berbeda dalam organisasi. Kelebihannya itu ada segala sesuatu mengenai database terintegrasikan pada sisi server. Begitu pula dengan pengkonfigurasiannya. Hal ini membuat harga yang harus dibayar lebih kecil. Apabila terjadi kesalahan pada salah satu lapisan, tidak akan menyebabkan lapisan lain ikut salah.
Dan kelebihannya itu juga ada skala besar, keamanan di belakang firewall, transfer informasi antar web server dan server database optimal. Kekurangannya, arsitektur 3-tier ini lebih susah untuk merancang, lebih susah untuk mengatur, dan lebih mahal. Kesimpulannya, di antara keempat arsitektur di atas, saya memilih client server karena bisa dijalankan di mana saja, asal server itu tetap hidup dan lebih mudah untuk diimplementasikan ke bisnis atau yang lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.